Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niketulisa Maheni dengan NIM 23131210004 dari program studi S1 Fisika Undiksa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu terkait dengan aplikasi Fermi-Dirac terkait dengan kapasitas kalor dalam logam. Nah, apa sih itu kapasitas kalor logam? Di mana kapasitas kalor adalah besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat. Nah, di mana pada logam selain atom yang bergetar, elektron bebas juga dapat berkontribusi terhadap kapasitas panas. Nah, apa sih masalah dalam klasik? Nah, di dalam teori klasik menyatakan bahwa kapasitas panas logam harus sama dengan zat padat biasa. Namun, eksperimen menunjukkan kontribusi elektron sangat kecil pada suhu rendah. Nah, disinilah model Fermi-Dirac menjelaskan fenomena tersebut secara kuantum. Nah, apa sih itu Fermi-Dirac? Fermi-Dirac itu merupakan bagian dari ilmu fisika yang menggambarkan energi partikel tunggal dalam sistem yang terdiri dari banyak partikel identik yang mematuhi larangan Pauli. Nah, prinsip dari larangan Pauli itu merupakan tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi, dalam orbital itu tidak ada elektron yang sama. Nah, apa sih fungsi dari Fermi-Dirac ini? Fungsi dari Fermi-Dirac ini untuk dilibatkan dalam integral untuk mencari beberapa persamaan besar fermion, di mana fermion adalah partikel dengan spin setengah yang menyusun materi di alam semesta. Nah, karena mengikuti prinsip eksklusi Pauli, mereka tidak bisa berada dalam keadaan kuantum yang sama, yang membuat struktur atom dan molekul bisa terbentuk. Nah, di mana berikut merupakan dari persamaan energi rata-rata elektron, di mana pada gambar, persamaan pada gambar tersebut itu adalah persamaan energi rata-rata elektron dalam logam berdasarkan statistik Fermi-Dirac pada suhu rendah. Nah, di mana bisa dilihat pada gambar, di mana gambar ini merupakan gambar perbedaan laju pemanasan antara dua buah logam yang berbeda, yaitu ada emas dan aluminium, di mana ketika diberikan suhu yang sama atau sumber panas yang sama, di mana pada gambar tersebut, di mana dua logam yang masanya sama yaitu 1 kg itu dipanaskan menggunakan api yang sama, di mana suhu awalnya keduanya itu adalah 20 derajat Celcius dan tujuannya itu adalah mencapai suhu 90 derajat Celcius. Nah, di mana bisa dilihat bahwa emas atau gambar emas itu lebih cepat naik suhunya ke 90 derajat Celcius dibandingkan dengan aluminium. Jauh lebih lambat dikarenakan suhu naik sedikit meskipun dipanaskan secara bersamaan. Nah, artinya di mana dibutuhkan 7 kali lebih banyak energi untuk memanaskan aluminium dibandingkan emas dengan massa dan kenaikan suhu yang sama. Nah, di mana bahan dengan kapasitas kalor kecil cocok untuk peralatan cepat panas seperti logam mulia untuk penghantar panas, dan bahan dengan kapasitas kalor besar digunakan untuk menyimpan panas seperti aluminium untuk panci yang merata panasnya. Nah, dalam persamaan kapasitas kalor logam itu didapatkan seperti pada gambar, di mana C sama dengan lambda T ditambah AT itu di pangkat 3, jadi C sama dengan lambda T ditambah A T pangkat 3, di mana konstanta gamma itu merupakan kontribusi dari elektron dan dapat dirumuskan seperti yaitu lambda sama dengan 3 dikali V kuadrat dikali N dikali K kuadrat per 5 dikali EF, di mana N ini merupakan bilangan Avogadro yaitu nilainya 6,02 dikali 10 pangkat 23 mol pangkat min 1, di mana K itu merupakan konstanta Boltzmann itu bernilai 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, sedangkan EF itu merupakan energi Fermi logam dengan Joule dan V-nya itu nilainya itu bersekitar 3,14.
Nah, dan A, di mana konstanta A itu merupakan kontribusi dari fonon berdasarkan model Debye, di mana TD-nya itu merupakan suhu Debye dari logam dalam satuan Kelvin, yaitu A sama dengan 3N per TD di pangkat 3. Next, di mana terdapat pembuktian dalam persamaan kapasitas skalor logam ini, di mana jika terdapat N elektron dalam assembly, maka energi total semua elektron pada sembarang suhu dapat diperoleh dari persamaan U sama dengan N dikali E, dengan E itu merupakan energi rata-rata elektron pada suhu rendah, dan energi rata-rata elektron itu diberikan oleh E sama dengan 3/5 dikali EF dikali dengan 1 ditambah 15 per 24 dikali V kuadrat dalam kurung KT per EF tutup kurung kuadrat per 1 ditambah 3/24 dikali V kuadrat dalam kurung KT per EF tutup kurung kuadrat. Nah, di mana jika suhu sangat kecil dibandingkan dengan suhu Fermi, maka KT itu lebih kecil dari EF. Sehingga dalam persamaan di atas itu dapat diapromaksi sebagai berikut. Bisa dilihat dalam gambar, di mana U sama dengan 3/5 dikali N dikali EF dikali 1 plus 15 per 24 dikali V kuadrat dikali dalam kurung KT per EF tutup kurung kuadrat dikali dengan 1 ditambah 3/24 V kuadrat dikali dengan KT per EF tutup kurung, yaitu tutup kurung kuadrat pangkat -1. Nah, di mana pada saat menggunakan aproksimasi binomial, di mana 1 plus X itu pangkat -1 itu bersekitar nilainya 1 min X untuk X lebih kecil dari 1. Di mana kita telah menggunakan aturan binomian untuk suhu kedua, karena KT lebih kecil dari EF, kita dapat mempertahankan perkalian hanya sampai suhu yang mengandung T kuadrat, yaitu U sama dengan 3/2 dikali N dikali E dikali dengan 1 plus 15 per 24 V kuadrat di dalam kurung KT per EF tutup kurung kuadrat dikurang dengan 3/24 dikali V kuadrat dalam kurung KT per EF tutup kurung kuadrat. Nah, di mana sehingga didapatkan kapasitas energi elektron CE-nya itu yaitu CE sama dengan DU per DT, dengan turunan dari U terhadap T itu akan menghasilkan yaitu CE sama dengan 3 dikali V kuadrat per 5 dikali N dikali dengan K kuadrat T per EF. Nah, atau dalam bentuk lain itu bisa kita dapatkan CE sama dengan lambda T. Nah, dengan lambda itu merupakan nilai yaitu lambda sama dengan V kuadrat per 2 dikali dengan NK kuadrat per EF, atau lambda itu hasilnya 3V kuadrat dikali N dikali K kuadrat per 5 dikali EF. Nah, dari persamaan tersebut itu menunjukkan bahwa kapasitas skalor elektronik berubah secara linear terhadap suhu. Nah, jika kita memiliki logam, maka kita memiliki sekaligus assembly fonon, getaran atom, serta assembly fermion atau elektron bebas, di mana akibatnya kapasitas skalor logam itu mendapat kontribusi dua macam assembly tersebut. Nah, dengan demikian, pada suhu di bawah suhu Debye dan di bawah suhu Fermi, maka kapasitas panas logam memenuhi persamaan yaitu C sama dengan lambda T ditambah AT pangkat 3. Nah, di mana suhu pertama ini disumbangkan oleh elektron dan suhu kedua disumbangkan oleh fonon, di mana berdasarkan persamaan CE sama dengan lambda dikali T, maka nilai gamma dapat menentukan energi Fermi. Nah, apa sih manfaat dari aplikasi kapasitas skalor logam ini?
Adapun manfaat dari aplikasi kapasitas kalor logam ini yaitu yang pertama menunjukkan mengapa logam tidak cepat panas secara drastis di suhu rendah. Kedua itu menentukan energi Fermi dan konstanta kepadatan keadaan elektron dalam logam. Dan ketiga itu mempengaruhi desain material konduktor, sensor suhu rendah, dan fisika bahan kuantum. Nah, bisa dilihat pada gambar di mana di atas adalah merupakan gambar eksperimen logam kalium yang menunjukkan hubungan antara C per T atau kapasitas kalor molar dibagi suhu terhadap T kuadrat, yaitu kuadrat suhu dalam Kelvin, di mana grafik ini itu menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut itu terdapat hubungan yang linier. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu yang pertama, teori Fermi-Dirac ini menjelaskan dengan tepat perilaku kapasitas panas logam pada suhu rendah. Yang kedua yaitu kontribusi elektron bersifat linear terhadap suhu, dan data eksperimen ini sangat sesuai dengan prediksi teoritik. Nah, sekian dari pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua dan salam harmoni.